Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang kami hormati keluarga besar TNI Angkatan Darat dan Ramil 04 Mandai, yang kami hormati para hadirin keluarga besar UI Nauddin Makassar, dan terkhusus kepada Dewan Promotor dan penguji yang telah hadir pada tempat ini. Yang berbahagia Romo Vendus bersama dengan keluarga. Romo Vendus sehat? Ya, baik. Pada hari ini akan diselenggarakan ujian promosi doktor sebagai berikut. Nama Khaidir Makassar, tempat tanggal lahir Sidrap 2 Maret 1973, NIM 801031952, konsentrasi pendidikan dan keguruan, pekerjaan TNI Angkatan Darat, pendidikan sarjana pada Universitas Muhammadiyah Makassar, program Studi Tarbiyah Fakultas Agama Islam tahun 1997. Magister pada Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, program Studi Pendidikan Agama Islam tahun 2019. Program Doktor pada Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, Prodi Dirasa Islamiyah, konsentrasi pendidikan dan keguruan tahun 2019 sampai sekarang. Jadi beliau ini tidak ada fasenya, begitu selesai master langsung lanjut lagi ke S3. Peserta sidang yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang ujian promosi doktor secara resmi saya buka. Prof. Vendus akan mempertahankan disertasi dengan judul Pewarisan Nilai Budaya Pangandaran pada Masyarakat Suku Bugis di Kota Makassar dalam Perspektif Pendidikan Islam. Para Dewan Penguji dalam sidang ujian ini sebagai berikut. Selamat datang Pak Dr. Arif Sirajudin. Dr. Haji Andi Adrus LCMA, Asosiat Profesor pada Pemikiran Islam pada Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Dr. Ali Halidin, MPDI, Asosiat Profesor dalam bidang Ilmu Pendidikan Islam pada IAIN Bone. Beliau adalah penguji eksternal, juga pada saat ini menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana IAIN Bone. Dari tadi pagi datang berangkat. Dr. Haji Andi Martuni, MPDI, Asosiat Profesor dalam bidang Pendidikan dan Keguruan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Beliau juga adalah dekan Fakultas Tarbiyah UIN Alauddin Makassar. Dr. Haji Amrah Kasim, MA, Asosiat Profesor dalam bidang Ilmu Bahasa Arab pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Profesor Dr. Haji Bahaking Rama, MS, Profesor dalam bidang Ilmu Sejarah Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Profesor Dr. Haji Muhammad Satu Alam, MA, Profesor dalam bidang Kesehatan Mental pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Dr. Haji Arifudin Siraj, MPD, Asosiat Profesor dalam bidang Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Saudara Prof. Vendus disilakan menyampaikan abstrak disertasi dengan tidak membaca naskah. Waktu yang disediakan 10 menit. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd.
Yang terhormat dan saya muliakan Bapak Direktur Pasca UIN Alauddin atau yang mewakili, Yang Maha Terpelajar Dr. Haji Andi Adarus LCMA, dan saya muliakan dan saya hormati Maha Terpelajar dan Maha Guru dan Maha Terpelajar Profesor Dr. Bahakin Teraman MS sebagai penguji utama. Yang saya hormati dan saya muliakan Maha Guru Maha Terpelajar Profesor Dr. Haji Muhammad Satwala MA sebagai penguji kedua. Yang saya hormati dan saya muliakan Maha Terpelajar Dr. Haji Arifudin Sirat MPD sebagai penguji kedua. Yang saya hormati dan saya muliakan Maha Guru Maha Terpelajar Profesor Dr. Haja Amrakasi MA sebagai ko-promotor 1. Yang saya hormati dan saya muliakan Yang Maha Terpelajar Dr. Haji Andi Marjuni MPDI sebagai promotor 2. Selanjutnya yang saya hormati dan saya muliakan Dr. Yang Maha Terpelajar Dr. Ali Halidin MPDI sebagai penguji eksternal. Rekan-rekan mahasiswa Pasca UIN Alauddin Makassar, sahabat, keluarga, teman-teman dari TNI Angkatan Darat, terutama Koramil 04, kesemuanya ini adalah para babinsa yang saya pimpin. Kemudian para ibu persib yang hadir juga pada kesempatan ini, dan terkhusus bagi istri saya dan anak saya yang tercinta yang sempat mendampingi kali ini. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir di tempat yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban ini. Kemudian salam dan taslim atas junjungan baginda Muhammad SAW dan telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan pengetahuan. Izinkan saya menyampaikan abstrak daripada disertasi saya yang berjudul Pewarisan Nilai Budaya Pangandaran pada Masyarakat Suku Bugis di Kota Makassar, Perspektif Pendidikan Islam. Adapun rumusan masalah dalam disertasi saya ini, yang pertama, bagaimana pewarisan nilai budaya Pangandaran pada masyarakat suku Bugis di Kota Makassar. Yang kedua, faktor pendukung dan faktor penghambat di dalam pewarisan nilai budaya Pangandaran itu. Yang ketiga adalah hasil daripada pewarisan nilai budaya Pangandaran pada masyarakat suku Bugis di Kota Makassar itu. Selanjutnya, adapun metodologi penelitian ini adalah sifatnya jenis kualitatif, di mana metode pendekatan didasarkan pada teori-teori kebudayaan dan pendekatan ilmu pendidikan Islam dan ilmu-ilmu lainnya yang senantiasa mendukung daripada disertasi ini, seperti pendekatan teologi normatif, pendekatan psikologis dan pendekatan psikologis. Adapun data yang kami peroleh melalui beberapa sumber, diantaranya yaitu anak
yang kedua adalah orang tua itu sendiri, kemudian tenaga pendidik yang ada baik di sekolah formal maupun non formal. Selanjutnya untuk data yang kami ambil ini melalui pengamatan atau observasi, di mana melalui wawancara dan dokumentasi. Untuk lokasi berada di Kota Makassar. Selanjutnya untuk kesimpulan daripada disertasi yang telah kami lakukan atau penelitian yang kami lakukan adalah yang pertama bahwa pewarisan nilai budaya Pangandaran di Kota Makassar itu masih terus berjalan dan masih dilaksanakan dan belum sirna, walaupun masih mengalami kendala-kendala yang ada di Kota Makassar ini. Kemudian dari penyampaian beberapa siswa atau anak remaja menyampaikan bahwa materi nilai budaya Pangandaran itu masih sangat dibutuhkan di dalam mengembangkan atau mengisi diri pada masa-masa yang akan datang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Fendus nampaknya sangat disiplin dalam menggunakan waktu, belum menyala waktunya sudah kemudian diakhiri. Oleh karena itu langsung saja dipersilakan kepada penguji pertama, Yang Mulia Dr. Haji Arifudin Siraj MPD untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Waktu dialog 7 menit, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurlah wala haula wala quwwata illa billah. Pertama-tama bersyukur karena pada siang hari ini alhamdulillah kita dapat bersama-sama di ruangan ini dalam rangka melaksanakan ujian promosi doktor. Yang terhormat Bapak Direktur yang dalam diwakili oleh Wakil Direktur sekaligus sebagai pimpinan sidang pada promosi ini, yang saya hormati para promotor dan para penguji, dan yang saya hormati dan saya muliakan para undangan, terutama dari bapak-bapak, ibu dari TNI yang hari ini setia mendampingi Prof. Fendus. Saya hormati para keluarga, terutama istri Prof. Fendus dan anak Fendus yang selama ini bersabar selalu di dalam penantian ketika suami dan ayahnya senantiasa mungkin ada tugas keluargaan yang terabaikan karena fokus pada penyelesaian studi. Mungkin di sini adalah termasuk mahasiswa yang paling gesit. Seandainya bukan peraturan sudah lama beliau menyelesaikan studinya, karena ada peraturan belum bisa ujian dan belum sampai waktu. Baik, Prof. Fendus, saya ingin minta Anda membukakan pemikiran sintesis. Ada dua pandangan yang saya kolaborasi. Kemudian nanti merupakan antitesa daripada ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah. Yang pertama, menurut si pelaku, bahwa unsur-unsur budaya lokal itu adalah sistem pendidikan keagamaan. Itu dicat di garis bawah. Yang lainnya ada sistem organisasi kemasyarakatan, ada sistem pengetahuan, ada sistem mata pencarian, sistem teknologi peralatan, bahasa dan kesenian. Nah, yang perlu kita catat sistem pendidikan keagamaan, karena dia masukkan sebagai unsur budaya. Kemudian pendapat Richard Turton mengatakan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu, baik berupa material maupun non material, yang merupakan hasil cipta rasa
dan karsa manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, ini yang perlu kita garis bawah di sini adalah bahwa segala sesuatu, baik yang material maupun non material. Kalau non material termasuk agama. Nah, kalau begitu kesimpulan saya dari kedua pandangan ini bahwa agama itu juga cipta manusia, hasil cipta dan karsa manusia. Nah, terus tentunya kalau kita melihat dari perspektif Islam, mari kita perhatikan Al-Quran Az-Zumar ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillah mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus dan ikhlas beragama kepadanya. Nah, saya minta bagaimana Anda mensintesis ini. Dari di satu sisi ayat mengatakan ini agama diturunkan dari Allah kepada Rasulnya. Lantas saja mengatakan agama ini dicipta oleh manusia. Karena segala sesuatu baik secara material maupun non material, nilai-nilai norma, agama, keyakinan itu ciptaan manusia juga. Itu menurut pandangan dua tokoh ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang disampaikan oleh penguji dua, di mana intinya mempertanyakan terkait dengan sistem religi atau keagamaan, kaitannya dengan adanya cipta rasa baik yang diciptakan oleh manusia sendiri maupun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menurut saya bahwa adanya cipta rasa yang ditimbulkan oleh manusia itu adalah pemikiran manusia sehingga terlahirlah seperti yang kita biasa dengar agama ardi, agama yang diciptakan oleh manusia. Kemudian yang tadi disampaikan oleh Bapak penguji kedua bahwa ada anzalna minas sama itu tadi adalah itulah mungkin agama yang sifatnya samawi. Jadi memang cipta yang diciptakan oleh manusia itu berbentuk agama ardi, dan cipta yang ditimbulkan oleh Allah atau diturunkan oleh Allah adalah agama samawi. Demikian. Pandangan Anda ya? Siap. Jadi kalau saya pahami apa yang Anda katakan, bahwa agama itu terbagi dua. Ada agama samawi yang diturunkan Allah melalui perantaraan malaikatnya menyampaikan kepada Rasulnya dan Rasul menyampaikan kepada umat. Dan ada agama ardi, agama bumi, artinya agama yang tumbuh di bumi dari pemikiran manusia. Itu ya? Siap. Oke. Kalau di dalam disertasi Anda ada ditulis di situ apa yang termasuk kategori agama ya? Hanya agama primitif, animisme, dinamisme politis dan seterusnya. Wah, lampu merah Pak. Ya kita harus taat dengan aturan. Sudah lampu merah masih ada pertanyaan, masih ada ya. Ya saya kira saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkadang lampu merah itu juga menjadi penyelamat. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Yang Mulia Profesor Dr. Haji Muhammad Satul Alam MA untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Waktu dialog 7 menit, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawala. Yang saya hormati penguji eksternal yang saya hormati kemerdekaan.
Siap mentalnya? Siap. Istrinya juga siap? Siap juga. Oke. Saudara berbicara pengadaran. Apa sih itu pengadaran? Coba makhluk apa ini supaya kita dengar ini? Siap, izin menjawab. Ya. Jadi budaya pengadaran ini adalah budaya warisan leluhur orang tua, baik orang Bugis maupun orang Makassar. Kalau dalam orang Makassar namanya pengadakan. Awal-awal kami rencana dulu saya itu pengadakan, tetapi harus menjurus. Jadi saya ikut orang Bugis, makanya pengadaran. Jadi pengadaran ini adalah warisan leluhur nenek moyang orang Bugis Makassar yang membicarakan aturan-aturan atau tatanan-tatanan atau undang-undang yang ada di dalam kehidupan umat manusia, utamanya orang Bugis. Dan ini diturunkan oleh cerdik pandai orang tua dahulu yang sampai sekarang masih Ya, ada 4 ya, yaitu ada rapang wari ada siap izin menjawab. ada apa itu? Siap. Izin adalah adat, kemudian bicara adalah peradilan, kemudian yang ketiga adalah rapan merupakan undang-undang, yang keempat adalah wari, kekeluargaan atau tingkatan dalam kekeluargaan, yang keempat adalah yang kelima adalah syara atau syariat Islam. Apakah ini yang mendasari Anda pertumbuh riadae pesantren Sarara? Siap. Gitu ya? Siap, sudah. Oke. Sekarang ini kaitan dengan fakta. Kira-kira Sambo ini membunuh ini, apa ada kaitannya dengan pewarisan nilai-nilai budaya orang Sulawesi Selatan? Samanya sini. Siap, ada. Ya, ini kan menarik ini. Iya. Ya, oke. Di korps tentara, anak-anak tentara itu kan anak-anak siap. Wataknya itu sangat diwarnai oleh milieu lingkungan. Siap. Apakah menurut pewarisan di Makassar ini anak-anak tentara ini tidak banyak yang macam-macam? Siap. Menurut pengamatan Anda? Kalau menurut pengamatan saya, anak tentara dulu itu namanya anak kolong, memang agak bandel-bandel. Ya. Tetapi sekarang ini alhamdulillah sudah cukup bagus dengan adanya pembinaan ke dalam. Alhamdulillah. Anda nanti sebagai doktor di Kodam 7 Hasanuddin, Siap. ya mudah-mudahan Anda di Bintan. Insyaallah. Siap. Bintan nanti. Kira-kira bagaimana cara membina anak-anak korps kaitannya dengan pengadaran ini? Gimana konsep-konsep Anda dengan ini? Siap. Kalau konsep kami untuk pembinaan anak remaja di suku di lingkungan TNI, kalau pertama saya masuk tentara memang saya sudah melaksanakan seperti itu. Saya terjun langsung di masjid untuk melaksanakan pembinaan anak-anak kecil yang waktu itu masih saya letnan 2 dan anak-anak pada saat itu juga masih umur anak TK semua. Dan ini sangat membekas sampai beberapa. Oke. Jadi pewarisan ini perlu berkelanjutan ya. Siap. Ya. Cukup. Saudara Haider ini sebagai tokoh pewaris. Siap. Seorang angkatan darat menjadi dokter. Saya cukup selamat ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dipersilahkan kepada Yang Mulia Profesor Dr. Haji Waking Rama MS untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Waktu dialog dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa haula wa la quwwata illa billah. Bapak pimpinan sidang yang saya hormati, para dewan majelis yang saya hormati, terutama Pak Komite Nasional, selamat datang di Bapak hadirin sekalian, Ibu yang saya hormati dan yang paling berbahagia
belakangnya Pak Haidar. Siap. Di balik laki-laki yang sukses, ya Pak Haidar sukses ini berhasil berdiri di podium seperti ini. Tidak sembarang orang, tapi di belakang itu ada wanita yang hebat. Pak Haidar tidak akan berdiri di situ kalau betul ibu tidak memberikan dorongannya sangat kuat, sangat keras. Ya. Pak Haidar ini mengkaji pewarisan nilai budaya Pangadaka. Tadi ada 5 unsur ya. Siap, Prof. Unsur adat, cara, rapang, waris, dan sara. Saya tidak tahu apa Pak Haidar sudah pernah baca buku itu, karakter anak dari fase ke fase. Bahwa di Jogja itu tahun, saya kira seperti ini di sini juga, di Selatan Makassar di Bugis. Tahun 60-an, bapak memanggil anaknya, Haidar, hanya angin apa itu dengar sedikit, langsung, ya Pak, langsung lari ke bapaknya. Tapi tidak pernah melihat wajah bapaknya, di bawah saja. Ya Pak, kamu bersihkan itu got, ya Pak, langsung dia bersihkan got, pulang. Langsung bersihkan got, tidak pernah dia lihat wajahnya bapaknya. Pak Haidar beranak. Anaknya nama Haidar. Haidar dengar katanya panggilan bapaknya. Tidak menjawab, tidak menyahut itu Haidar. Haidar di mana? Belum juga menjawab. Dicari. Kamu di sini Haidar? Bapak. Kita main laptop sekarang masa mau diganggu-ganggu. Itu baru generasi kedua. Haidar beranak. Siapa nama anaknya? Agam. Hadar. Panggil Hadar. Dekat sekali di dalam kamarnya. Main-main game. Sudah berkali-kali dipanggil dan dia dengar, tidak pernah menyahut. Datang bapaknya masuk, kamu di sini. Bapak mengganggu. Yang diganggu-ganggu itu kita sementara main begini. Jadi itu baru 3 generasi, luar biasa itu perubahan dari warisan budaya. Nah, saya mau tahu apakah kajian Pak Haidar ini dari apa tadi unsur adat, unsur bicara, unsur rapang, unsur waris, unsur syarat. Apakah ini yang terjadi di kajian awal itu sampai sekarang masih warisannya itu masih seperti itu atau ada perubahan-perubahan? Dan kalau ada perubahan, di mana perubahannya dan apa yang menyebabkan perubahan itu dan apa kenyataannya hasil anak-anak muda sekarang dari kajian ini? Silakan Pak. Terima kasih Prof. Bapak peneliti utama. Apa yang Bapak Prof tadi sampaikan bahwa mulai dari Haidar sampai ke cucunya itu memang terjadi perubahan. Jadi apa yang kita lihat sekarang di lingkungan kita sekarang itu kita menyaksikan seperti itu. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ingat bahwa pergeseran nilai budaya yang terjadi saat ini ada unsur-unsur penangkal yang senantiasa masih kita pegang. Dari hasil beberapa orang tua yang saya wawancarai bahwa apakah Bapak atau Ibu masih mengajarkan nilai-nilai budaya pengajaran atau nilai-nilai adat dan bicara dan seterusnya itu, apakah masih disampaikan kepada anak-anaknya? Penyampaiannya itu adalah ya. Kalaupun ada dia menyampaikan, itu pun dia sampaikan tapi sekedar lewat. Kemudian saya tanya lagi unsur anak, bagaimana dengan anak ini? Apakah kamu mendengar atau pernah diberitahu oleh orang tuanya? Jawabannya ya. Ya, baik, saya sudah paham itu. Di faktor adat
ada ya, ada etika di situ, etika pergaulan, etika meminang ya, bapak ini meminang anaknya sia dan seterusnya. Lantas dulu kan meminang itu berkali-kali kedatang baru ada keputusan. Datang meminang saya, datang meminang ini. Oh iya, terima kasih banyak kedatangannya. Saya belum bisa putuskan karena ada kampanye di Jakarta, ada omnya di Surabaya, ada kampanye lagi di Jayapura. Tidak bisa kami putuskan kalau mereka itu tidak punya pendapat. Saya hanya melahirkan saja, mereka itu punya pendapat. Nah, jadi dulu ada apa itu perusahaan bahwa kalau ada orang tua yang tidak setuju dengan pelamaran itu, maka yang melamar ini tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, habis ya waktunya. Ya, saya mau kasih contoh saja. Mengambil atau mana piatu pagina Bali, nai daero nimintuan tandingan. Ini etikanya sangat tinggi sekali. Mudah-mudahan itu masih ada sekarang di polisi itu. Kalau ada yang melamar ditolak, jangan mengambil jalan lain, diam saja, jangan anggap saja boleh. Bertindak. Saya kira begitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Petrus, mohon di off-kan karena waktu di sana. Siapa ya? Tidak. Sebenarnya tadi Prof, saya mau kasih waktu saya sebagian. Tapi Prof sudah terlanjur betul. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada pengemudi keempat, pengemudi eksternal, Dr. Ali Halil MPDI. Beliau karena perjalanannya cukup panjang dari Bone ke sini, oleh karena itu beliau dikasih bonus 3 menit sehingga waktu dialog menjadi 10 menit. Silakan. Baik. Wabarakatuh. Yang tentunya yang saya hormati kakak ketua sidang ini, Pak luar biasa, dan Dewan Penguji yang seperti guru-guru saya di UIN, iya dulu ya S2, S3-nya di Alhamdulillahirabbil alamin. Ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Baik, Saudara Promovendus, penelitian Anda ini tentang pewarisan nilai budaya Pangandaran Bugis, Kota Makassar. Pertanyaan saya, Bugis di Makassar ini Bugis banyak orang Bugis di Makassar. Jadi Bugis yang saya maksud adalah seluruh orang Bugis, baik dari tidak melihat kabupatennya. Jadi kalau sebuah buku Bugis ya, yang berbeda itu Bugis cepat, seperti Bugis Entrekan, Bugis Toraja, Bugis Makassar, Bugis Luwu. Nah, Bugis mana ini? Izin menjawab, untuk Bugisnya adalah asli orang Bugis, bukan Bugis Toraja, bukan Bugis Pelopo, bukan Bugis Makassar. Yang jelasnya dia orang Bugis yang asalnya dari wilayah yang betul-betul berbahasa Bugis. Oh iya, baik. Yang orang Bugis yang berbahasa Bugis ya. Karena banyak orang Jawa bisa juga bahasa Bone itu orang Cina bahasa Bugis semua. Ya, kadang-kadang lebih Bugis dari orang Bugis. Ya, saya selalu bahan material itu dia pakai. Pertanyaan saya berikutnya terkait dengan penelitian saudara, ini berkaitan dengan pewarisan budaya. Di modern seperti ini, kadang-kadang budaya itu dikesampingkan dengan teknologi yang canggih, katakanlah WhatsApp. Dulu kalau ada acara, kita itu dipanggil orang datang, papada namanya, memanggil datang, bye-bye, duduk, acara apapun, akikah, perkawinan, apa saja, warasanji. Sekarang itu satu kali saja di chat di WhatsApp, letuk ini boleh buang, angka acara, langsung itu. Dan kita patuh dengan itu datang. Bagaimana Anda melihat ini? Ya. Terima kasih, pertanyaan yang cukup bagus. Kalau menurut saya, teknologi ini tidak merubah budaya yang ada.
tidak merubah budaya yang ada. Hanya kita orang sebagai manusia ini tidak mampu memanfaatkan teknologi yang ada. Artinya begini, kita sebagai manusia boleh kita meninggalkan budaya dalam artian kata tidak mungkin kalau dulu kita membagi undangan itu door to door, akan tetapi sekarang lewat WhatsApp ini otomatis kita memanfaatkan fasilitas teknologi. Bukan berarti kita meninggalkan budaya yang ada. Artinya boleh kita meninggalkan, bukan meninggalkan sebenarnya, tetapi memaksimalkan, mengefektifkan waktu daripada kita terlalu lama membagi undangan. Mungkin lewat WhatsApp sudah terbagi habis. Siap. Baik, pertanyaan berikutnya. Saya hanya bertanya saja karena saya penguji. Baik, dengan judul ini tentunya hari itu beberapa kota yang lain, adakah kaitannya atau ada implementasi budaya Pangandaran ini dalam mengkoordinasi dan mobilisasi anak buah itu, anak buah Bapak sebagai seorang prajurit atau komandan dan ramil? Terima kasih. Kaitannya dengan pekerjaan saya sebagai TNI, intinya yang pertama kita perlu ingat bahwa TNI adalah patuh terhadap perintah atasan. Akan tetapi atasan juga harus mengetahui ada 3 loyal. Loyal atasan, loyal bawahan, loyal tengah-tengah. Jadi seorang atasan seperti saya kepada anggota saya harus loyal juga kepada mereka. Di saat-saat tertentu memang saya harus memaksakan mereka, kamu harus bekerja begini. Tetapi di saat-saat tertentu saya harus hormat kepada mereka untuk tidak memerintahkan sesuatu. Mungkin pada saat istrinya melahirkan, dia harus mendampingi, saya harus memberi kesempatan untuk mendampingi istrinya. Demikian Pak. Baik, yang terakhir. Ya, tepuk tangan dulu. Yang terakhir pertanyaan saya, Saudara Promo Pendus itu meneliti tentang pewarisan budaya. Kira-kira ada nggak teori yang bisa dibangun dari hasil penelitian ini? Saya kasih teori begini, teori sederhana saja ya, karena Anda kandidat doktor. Saya punya teori begini, biar saja minyak goreng itu mahal, yang penting ada, daripada murah tapi tidak ada. Gimana? Gitu. Nah, coba bikin teori. Dari hasil pancingan Bapak penguji eksternal bahwa biasanya lebih bagus mahal tapi ada. Tetapi kalau saya katakan semodern apapun zaman ini, kebudayaan tetap harus di tangan orang Bugis. Luar biasa, saya kira. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Ali Khalidin MPDI. Dan selanjutnya dipersilakan kepada Yang Mulia Dr. Haji Amran Kasim Mema untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Waktu dialog 7 menit, silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan juga selamat kepada saudara Hairul Makassar. Hasil tutup sampai sekarang sudah dipromosi, alhamdulillah. Tinggal Anda memperkenalkan apa hasil penelitian Anda kepada masyarakat. Warisan nilai budaya atau Pangandaran sebenarnya nilai ya. Nilai itu dalam bahasa Islam namanya qimah, qiyam. Dan qimah itu tidak berubah. La yataghayyar, alladhi yataghayyar huwa al-insan. Nilai itu tidak akan berubah. Hari ini saya tanya-tanya tentang akidah atau keyakinan orang Bugis. Bahas tadi namanya ada Dewata. Itu sudah mengalami akulturasi dan
asimilasi dengan budaya Islam, sehingga ini itu adalah sebuah keyakinan animisme dan dinamisme, sedangkan keyakinan Islam itu adalah bahwa dia adalah orang yang bertauhid. Terima kasih. Menjawab untuk dalam budaya Pangandaran, sebelum syarat, sebelum unsur yang kelima masuk, itu dalam adat ada yang namanya Dewata Sewai. Dewata Sewai ini adalah sebuah istilah Tuhan yang Maha Esa, satu Tuhan di mana oleh masyarakat suku Bugis pada saat itu tidak juga mempercayai seutuhnya bahwa dengan Dewata Sewai saja, tetapi mereka mempunyai wakil-wakil yang namanya Aturiolong. Kalau orang tidak salah Aturiolong, artinya orang-orang yang ada di masyarakat, terutama yang pemegang adat, di mana tugasnya ini adalah penyambung daripada antara manusia dengan Allah, antara dewata pada saat itu, yang mana mereka beranggapan bahwa Aturiolong itu adalah keturunan daripada Dewata Sewai. Jadi makanya mereka sangat mempercayai orang-orang itu. Bukan fenomena kemusyrikan. Ya. Jadi artinya orang menjawab pada inilah saya katakan tadi, ini pada saat belum syarat masuk. Tetapi setelah syarat atau unsur yang kelima masuk, unsur syariat Islam, maka berubahlah namanya. Kalau biasa kita di orang Bugis namanya Allah Subhanahu wa taala atau Puang Allah Taala. Berubah jadi dari Dewata Sewai. Siap. Baik. Budaya Melayu. Madut tenarnya tegas, kemudian lalu dia jujur. Nah, seperti apa sekarang lembaga-lembaga ada itu lembaga dan diwariskan secara formal. Bagaimana siapa yang disebut dengan objek kewarisan dan subjek? Bagaimana proses pewarisan ini? Bagaimana malam? Izin menjawab. Kalau menurut saya bahwa pewarisan nilai budaya Pangandaran dari orang tua ke anak itu adalah hal yang pokok dan utama yang harus dicontohkan oleh orang tua kepada anaknya. Keteladanan. Siap. Keteladanan. Langsung ngomong. Pendidikan. Nasihat. Yang kedua, setelah kita memberikan warisan dari keteladanan orang tua terhadap anaknya, bahwa seorang orang tua harus mulia dalam rumah tangga. Kan kalau di tempat-tempat lain yang artinya ada sarana-sarana lain dari segi budaya atau apa? Saya izin, di samping memang kita harus memberikan keteladanan, memang harus kita memberi secara lisan. Walaupun pada dasarnya ada kalimat orang tua kita mengatakan Sidi Daud lebih makbati daripada si sebue. Saya dipangkalkan. Satu suri taulada lebih berbekas daripada 1000 ucapan. Kalau media keong, terima kasih. Ya. Ya.
Baik, terima kasih banyak Dr. Ramba Kasim, dan selanjutnya dipersilakan kepada penguji selanjutnya yang mulia Dr. Haji Andi Mansuri MPDI untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Waktu dialog 7 menit, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah wa la Yang saya hormati Bapak Wakil Sektor Program Jasa Siana selaku pimpinan sidang dan para promosi dokter pada kesempatan yang berbahagia ini, para dewan pengakhir yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, dan para supporter ya yang hadir, dan terima kasih kepada Pak Hadir yang hari ini sampai kepada promosi dokter. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dengarkan tadi bersama bagaimana prolog yang disampaikan oleh Pak Hadir, mulai dari Pak Direktur Dewan Menakis, baru hormat kepada kita, dan terakhir kepada istrinya dan anaknya. Di sini saya meminta komentar dari Pak Hadir, kenapa istrinya terakhir? Yang paling belakang. Kenapa istrinya terakhir dihormati? Siap, izin menjawab. Sengaja saya terakhirkan, tetapi ada kata-kata. Apakah itu bagian dari adat? Itu saya sampaikan tadi, memang yang terakhir itu istri dan anak saya. Tetapi ada kalimat khusus, yang saya sampaikan tadi, Saya paham. Karena ada prinsip mengatakan begini, kesuksesan laki-laki itu tidak terlepas dari seorang perempuan di belakangnya, dan kehancuran laki-laki dilakukan oleh perempuan, dan kehancuran laki-laki itu disebabkan karena terlalu banyak perempuan-perempuan yang ada di belakangnya. Ada cerita Pak ini, dan kenapa konflik sekali sama istri? Yang bukan begitu bos, karena istri saya setiap saat sama dengan istri komandan, dan komandan ini takut sama istrinya, sehingga itulah yang menyebabkan saya takut sama istri saya. Ya, jadi pertama Hadir ini hanya sekedar pengantar, karena saya sudah lama berdiskusi dengan Pak Hadir, membimbing beliau ya selama dalam proses penyelesaian ini. Mungkin yang saya perlu minta di Pak Hadir, apa sesungguhnya yang menjadi novelty atau keperluan dalam penelitian Anda ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang menyebabkan saya meneliti daripada budaya pengaderan ini, perlu saya mungkin ceritakan awalnya. Sebenarnya di awal saya S3, saya mengambil judul terkait dengan virginitas pada masyarakat suku Bugis. Artinya nilai-nilai virginitas yang ada di masyarakat suku Bugis itu yang pertama saya mau analisa atau saya teliti. Akan tetapi oleh Prof. Prof. Sarudin Usman menganggap itu adalah penelitian yang sangat berat dan agak susah. Makanya oleh beliau dialihkan ke budaya pengaderan. Adapun tujuan saya mengambil budaya pengaderan ini karena saya melihat ada beberapa pendapat para tokoh, termasuk diantaranya adalah Profesor Dr. Matulada, profesor senior kita, yang mengatakan bahwa budaya suku Bugis Makassar atau nilai-nilai budaya suku Bugis Makassar di kota Makassar ini sudah tidak membumi katanya. Di dalam buku Papasan yang dikarang oleh Abdul Rahim, di mana beliau mengatakan bahwa tidak membuminya nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat suku Bugis Sulawesi Selatan yang dibilang di dalam buku itu. Kemudian yang dikatakan oleh Dr. Ngajaratan yang mengatakan bahwa tidak bergeser, tidak dipandang lagi, bahkan dikatakan bahwa sudah malajang, sudah diangkat ke langit bersama atau menurun, sudah diambil pakalewata nilai-nilai budaya itu. Inilah yang membuat saya mau meneliti bahwa apa benar budaya-budaya orang Bugis itu sudah hilang di kita.
Apakah orang tua sudah tidak memperhatikan anaknya lagi, ataukah anak tidak mendengar ucapannya lagi? Namun setelah saya meneliti, ada kesimpulan yang saya ambil bahwa ternyata nilai-nilai itu masih ada, walaupun banyak di antara kita yang agak menyampingkan, tetapi kita masih nilai-nilai itu masih kita lakukan. Oke. Ini karena banyak penyelesaian Pak Edi. Nah selanjutnya, ini dalam blok pendidikan ini kan dulu dikatakan tiga lingkungan pendidikan. Pertama keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sekarang ini bertambah lagi satu, handphone atau Google. Jadi anak-anak belajar sekarang ini bukan hanya lagi dari guru, tetapi dari Google, dari media sosial. Nah inilah sesungguhnya sehingga terjadi transformasi digital dan tidak menentunya arah perubahan, dan terutama penuntutan relevansi ini yang senantiasa melalui berbagai macam dinamika dan dialektika. Nah pertanyaan saya Pak Hadir, di mana sesungguhnya paling esensial ditanamkan nilai-nilai budaya, terutama nilai-nilai budaya Bugis ini di keempat lingkungan ini? Silakan. Izin menjawab, sesuai yang kita ketahui bahwa pendidikan itu ada 3 tempat. Yang pertama lingkungan rumah atau lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan pendidikan itu sendiri atau sekolah-sekolah, yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Dari ketiga lingkungan ini saya menilai semuanya penting dan tidak bisa kita sebagai orang tua melemparkan ke sekolah bahwa sekolahlah yang punya tanggung jawab itu, atau sebaliknya sekolah juga mengatakan setelah saya lepas dari sekolah itu tanggung jawab orang tua. Akan tetapi memang perlu kita ada sinergitas antara orang tua, guru, dan masyarakat untuk membimbing anak itu. Terima kasih banyak, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Haji Andi Marjuni. Saya selaku pimpinan sidang sekaligus sebagai penguji. Ya, kita lihat di kampus beberapa postingan dari WhatsApp dan sebagainya, ada mahasiswa dalam kelas ya, ongkang-ongkang kaki tunjuk dosennya. Kita juga menyaksikan bagaimana mahasiswa kita hampir setiap bulan ada demo dengan menggunakan bahasa-bahasa yang kasar dan sebagainya. Apakah Prof. Edus berani untuk merekomendasikan kepada Pak Rektor atau paling tidak ke Direktur Pasca Sarjana bahwa salah satu mata kuliah bisa ditambah, yaitu mata kuliah pengadaran di Pasca Sarjana atau di UIN di Makassar? Siap, terima kasih. Izin menjawab, untuk saran ini saya rasa sangat perlu. Akan tetapi yang sangat perlu sekali adalah bagaimana kerjasama UIN Alauddin ini dengan unsur Kodam maupun unsur polisi. Maksud saya begini, bagaimana mereka direkrut, terutama tentara maupun polisi dikuliahkan di sini. Apakah itu dikuliahkan pembayarannya dipotong setengah atau bagaimana? Ini maksud saya begini, Pak Ketua Sidang, agar pendidikan ini, karena saya ingat dulu waktu saya mahasiswa sering saya berteriak kepada tentara yang demo, karena saya ketua senat pada saat saya kuliah. Saya sering berteriak, tentara buntu-buntu itu, tentara buntu-buntu lebih besar hormatnya daripada gajinya. Tetapi setelah saya jadi tentara, saya merasakan bahwa memang perlu kita sebagai tentara mengisi diri. Makanya saya sampaikan kepada anggota saya, anaknya kalau saudara tidak bisa kuliah, anaknya harus kuliah. Jangan sampai terputus cuma sampai SMA, sampai S1, kalau bisa doktorat. Karena dengan kita dengan tentara mungkin bisa menjadi doktor, mungkin mahasiswa yang demo di depan melihat, wah tidak mungkin saya mau demo, ini senior saya. Mungkin begitu. Baik, kalau demikian rekomendasi daripada disertasi ini ke mana? Jadi nanti kami sampaikan ke Pak Rektor. Insyaallah. Baik, terima kasih banyak. Pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Penguji telah selesai. Selanjutnya Dewan Penguji akan mengadakan sidang khusus untuk menentukan hasil ujian
Sidang ujian promosi ditunda untuk beberapa saat. Dewan Penguji akan mengadakan sidang untuk menentukan hasil keputusan ujian promosi. Promovendus dan hadirin disilahkan istirahat sejenak.